Kita berdoa. Sungguh Tuhan, itu kerinduan kami melihat nama-Mu ditinggikan di negeri kami tercinta ini. Sungguh itu kerinduan kami ya Tuhan, bahwa kami boleh menjadi orang-orang yang berdiri di hadapan Tuhan, membawa bangsa dan negara kami. Sungguh ya Tuhan, kami rindu, kami boleh menjadi saksi Tuhan, di tengah-tengah lingkungan dimanapun kami berada, agar sekitar kami, agar kota kami, agar negeri kami tahu bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang mulia itu, Allah yang berdaulat atas segalanya, mengasihi bangsa ini, mengasihi kota kami, mengasihi lingkungan kami, mengasihi hidup kami. Dan biarlah ya Tuhan, apa yang menjadi doa kami hari ini, boleh sungguh memberikan kepada kami kesiapan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Bahwa sesungguhnya Tuhan memanggil kami bukan sekedar tinggal di kota ini, bukan sekedar menjadi warga negara bagi kota ini, namun Tuhan memanggil kami untuk boleh berdampak, menjadi orang-orang yang bersaksi bagi Tuhan tengah-tengah kota ini. Persiapkanlah kami ya Tuhan, jemaat-Mu. Persiapkanlah setiap kami anak-anak-Mu untuk boleh mendengarkan isi hati Tuhan bagi kami hari ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini ya Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang menguasai seluruh hati setiap kami yang hadir dalam ruangan ini. Sehingga tidak satupun di antara kami yang luput daripada urapan Roh Kudus. Kami mohonkan kuasa kasih Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya memahami kata shalom ini lemes karena memang kayaknya salah konteks ya. Kita coba ya, hari ini itu baru hari H+1 dari peringatan 17-an. Kayaknya saya harus nyapa bukan pakai shalom hari ini ya. Merdeka! Kayaknya masih ada Jepang di antara kita ya. Masih dijajah, nggak kerasa merdekanya. Sekali lagi ya. Merdeka! Ya, lumayan berasa bambu runcingnya ya. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan Yesus, tentu kita bersuka cita ya. Hari ini selain karena ada long weekend, karena libur panjang, tapi juga karena kita tahu di mana-mana tempat kita melihat merah putih ya. Kita melihat semarak 17-an. Siapa yang sudah ikut lomba makan kerupuk? Ada? Di RT, di RW? Oh ada ya, menang gak menang? Atau saya boleh nanya nih ya, karena kita kemarin habis PDP Karib. Siapa yang dapat hadiah kemarin? Boleh angkat tangan, jangan malu, jangan sungkan. Yang dapat door prize hotel, mari. Kalau angkat tangan lagi, wah itu dapat tuh, ada yang dapat hadiahnya banyak ya kemarin ya. Bapak saudara yang dikasih, gereja Tuhan juga kemarin kita bersuka cita sekali ya 17-an. Itu semua karena tentu didukung oleh banyak jemaat yang memberikan dukungan secara moral, keterlibatan, bahkan yang juga mendukung secara dana. Kita bersyukur kemarin kita bisa pesta rakyat bareng-bareng. Masih berkaitan dengan 17-an Bapak Ibu Saudara, hari ini tema khotbah yang akan kita sama-sama dengarkan adalah pahlawan masa lalu dan pahlawan masa kini. Saya ingin kasih bocoran karena ada orangnya di sini. Berapa hari yang lalu ada yang WA saya nanya, kira-kira ngomongin apa ini contoh pahlawan masa kini, pahlawan masa lalu. Soalnya mau desain wallpapernya susah ya. Ini mau khotbahin tentang apa? Kita bingung ya, hari ini kalau bicara soal pahlawan itu kita ingetnya apa? Ya, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya boleh nanya-nanya dulu ya. Bapak Ibu Saudara, apa arti pahlawan? Cari di Google ya, ketemu enggak ya? Bapak Ibu, atau saya tanya lagi, Allah pahlawan tahu lah ya, mungkin mereka yang ikut berperang, ikut memperjuangkan kemerdekaan. Saya tanya lagi, ini harus hanya bisa diketahui di Google. Karena kalau pelajaran SMA kayaknya lupa, kecuali ada guru les ya. Berapa jumlah, ini kuis, berapa jumlah pahlawan nasional di Indonesia sampai dengan hari ini? Ketawa, maksud ketawa ini apa nih? Enggak ada pahlawan atau kebanyakan atau gimana? Kita coba lah ya, kira-kira pengetahuan jemaat GKKA ini terhadap pahlawan kita itu berapa banyak? Yang yakin kurang lebih pahlawan di Indonesia itu 1.000 ke atas, boleh angkat tangan. Sejak merdeka loh ya, kita merdeka 79 tahun. Yang percaya 1.000 ke atas jumlahnya.
Ada, oke. Yang percaya 500 orang ke atas, angkat tangan. Loh, ini pada nggak tahu atau? Yang percaya di bawah 300, angkat tangan. Ada? Di bawah 300. Wah, ini yang lulus kayaknya cuma berdua. Bapak Ibu, kalau cari di Google, dari kita merdeka 79 tahun yang lalu sampai dengan hari ini, dan itu pun baru Oktober tahun lalu diangkat, dianugerahkan oleh Presiden kita pada Hari Pahlawan 6 pahlawan baru. Jadi dengan penambahan 6 ini total pahlawan nasional di Indonesia berapa? 206 saja Bapak Ibu. 206 pahlawan. Banyak atau sedikit? Banyak itu. Masa sih banyak? Tahun 2023 Oktober kita punya pahlawan 206 orang. Tetapi per Desember 2023 jumlah penduduk kita itu 280 juta Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau kita mau banding, kira-kira dalam 1,3 juta penduduk baru ada satu pahlawan. Kebayang nggak ya? Bayang. 1,3 juta itu seberapa banyak sih? Kalau uang tahu, jangan tahu. Kalau ngomongin uang 1,3 itu berasa kepegang gitu ya. Kalau orang itu seberapa banyak? Nah kira-kira nih saya kasih gambaran. Kalau kita punya GKKA Banjarmasin, jumlah jemaat kita itu 300 Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita anggaplah 300-an, kita genapkan 300. Jadi kalau 1,3 juta jiwa itu kira-kira dibutuhkan 4.600-an gereja kayak GKKA yang jumlahnya 300-an. Kebayang ya? Di antara kita 300-an ini kalau kita setiap kali Natal kan udah penuh. Itu baru 300-an. Dibutuhkan 4.600 lebih gereja kayak kita ukurannya untuk memenuhi kuota 1,3 juta jiwa. Dan di antara sekian banyak baru ada satu rata-rata jumlah pahlawannya. Wah Bapak Ibu Saudara, ini tentu mengagetkan ya. Ternyata pahlawan kita itu enggak banyak. Loh kok meitik tok, kata orang Jawa ya. Kok sedikit banget sih? Enggak salah. Enggak salah Bapak Ibu Saudara. Karena memang untuk menjadi pahlawan itu tidak sembarangan. Wikipedia menjelaskan kriteria seorang pahlawan. Seorang pahlawan adalah seorang yang mempunyai perbuatan yang nyata yang dapat diteladani oleh masyarakat sekitar, yang berdampak kepada masyarakat sekitar. Bahkan dikatakan ya oleh Wikipedia ya, bahwa seorang dikatakan sebagai pahlawan, disebut sebagai pahlawan karena dia berjasa sangat luar biasa bagi masyarakatnya. Itu menurut Wikipedia. Tapi menurut Menteri Sosial tahun 2017 yaitu Ibu Kofifa, beliau mengatakan ada serangkaian syarat seseorang bisa diangkat menjadi pahlawan. Hal yang menarik dikatakan seorang pahlawan haruslah seseorang yang tidak pernah menoreh cacat dalam perbuatannya. Tidak pernah berlaku cacat. Ya, kemudian harus dikatakan memiliki perbuatan yang dapat diteladani. Wah, serius banget. Dan yang paling ujungnya dikatakan orang itu harus mendedikasikan seluruh hidupnya bagi bangsa dan negara. Gak heran Bapak Ibu Saudara, gak gampang jadi pahlawan ya. Gak gampang untuk mendapatkan gelar pahlawan itu. Tetapi apakah dengan tidak gampang kemudian kita berkata ya sudahlah memang susah dan biarkan jasa 206 pahlawan kita yang telah gugur ini yang kita harapkan akan meninggalkan jejak teladan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendatangkan perubahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjadi seorang yang mendapatkan penghargaan pahlawan memang tidak mudah. Memang tidak mudah untuk berdampak apalagi di tengah-tengah bangsa yang penuh dengan krisis. Bapak Ibu Saudara, saya merangkum beberapa kondisi krisis, peringkat krisis di Indonesia beberapa tahun terakhir. Waktu saya periksa ini Bapak Ibu Saudara ya, saya tidak nyangka dan saya bahkan merinding sendiri ya.
Saya kira paling saya nanti akan ketemu dengan beberapa isu yang sederhana yang menjadi krisis, mungkin tentang kelaparan, tentang kriminal, tentang judi online begitu ya. Tetapi jauh lebih serius, Indonesia mendapatkan peringkat pertama tertinggi di seluruh ASEAN untuk tingkat penganggurannya. Jadi di kita, di Indonesia memang masih banyak pengangguran. Indonesia juga tercatat menduduki peringkat pertama pengidap HIV tertinggi se-Asia Tenggara. Bapak Ibu Saudara, saya gemetar sekali. Artinya adalah krisis ini bukan cuma terjadi di satu lapisan atau di segelintir orang, tapi ini dekat dengan kita. Indonesia juga tercatat menduduki peringkat kedua untuk secara dunia kejahatan cyber. Kejahatan cyber ini termasuk penipuan melalui internet, termasuk kejahatan di dalam hal judi online. Kita peringkat kedua di dunia, Bapak Ibu Saudara. Bisa dibayangkan. Ini juga salah satu yang mengagetkan saya. Indonesia tercatat peringkat ketiga untuk kasus pornografi, untuk kasus penyalahgunaan narkoba di dunia. Peringkat keempat untuk kasus pornografi anak, Bapak Ibu Saudara ya, di dunia, anak. Peringkat kelima untuk dunia penghasil sampah plastik tertinggi. Saudara, ini engkau dan saya bersumbangsi, kita pelakunya. Dan yang terakhir, yang berhasil saya rangkum, saya nggak berani lanjutkan ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita juga peringkat kelima tertinggi sebagai negara dengan gizi buruk. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, nyata bagi kita bahwa negara kita masih menghadapi krisis. Negara kita masih menghadapi banyak permasalahan. Pertanyaannya adalah, apa yang dapat kita lakukan? Apakah cukup mengandalkan 206 pahlawan tadi yang telah gugur itu untuk kemudian mengadakan perubahan lewat semua yang mereka wariskan dan tinggalkan? Kita berharap negara kita bisa ada perbaikan dan pemulihan. Apa yang dapat kita lakukan? Apakah masih ada harapan bagi bangsa kita untuk pulih dari kondisi krisisnya? Apakah ada jalan bagi bangsa kita untuk bisa mengatasi keterpurukan-keterpurukan ini? Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan Yesus, pertanyaan-pertanyaan putus asa seperti ini, saya yakin bukan cuman menjadi isi hati saya. Saya yakin banyak di antara kita yang tahu dengan nyata bagaimana kondisi bangsa kita, yang juga bertanya, Tuhan, kapan bangsa kami bisa berkembang? Kapan bangsa kami bisa dipulihkan? Kapan kota kami bisa baik? Kapan bangsa kami, negara kami bisa maju? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan kita, bukan? Bapak Ibu Saudara, hari ini saya juga ingin mengajak kita membuka satu bagian Alkitab di mana para murid Tuhan Yesus juga pernah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang penuh dengan keputusasaan terhadap kondisi dan bangsa negara mereka, kondisi bangsa mereka. Mari kita membuka dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Bapak Ibu Saudara yang bisa membawa Alkitab, mari membuka Alkitab. Namun jika Bapak Ibu Saudara tidak membawa Alkitab fisik, mari lihat di layar agar menolong Bapak Ibu Saudara bisa tetap fokus di dalam ibadah tanpa perlu diganggu oleh gadget. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6, saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu ketika berkumpul, yaitu Tuhan Yesus dan para muridnya, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka,
Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah sebuah bagian percakapan murid dengan Tuhan Yesus ketika sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Bapak Ibu Saudara, konteksnya di dalam perikop ini adalah para murid di dalam sebuah kondisi yang memang juga penuh dengan keputusasaan dan tidak mudah. Kita tahu sekali ceritanya, para murid ini menghadapi sebuah realita yang adalah bangsa terjajah saat itu oleh pemerintahan Romawi. Sehingga tidak heran ketika Tuhan Yesus tampil ke muka umum, mereka kemudian berharap Tuhan Yesus adalah pahlawan yang akan menyelamatkan bangsa mereka dari penjajahan Romawi. Sehingga hari itu, dalam situasi itu bisa dibayangkan mereka yang masih terhitung sebagai bangsa yang terjajah, tapi mereka juga harus menghadapi ketakutan oleh karena apa? Karena para murid ini adalah orang-orang yang menjadi pusat perhatian, sebab belum lama, dikatakan 40 hari sebelumnya kurang lebih, Tuhan Yesus itu disalibkan, dikriminalisasi begitu ya, dihukum, menjadi tontonan banyak orang. Yang adalah guru mereka itu ditonton, dan kemudian para murid tentu menjadi sasaran. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang lebih menggemparkan, 3 hari kemudian kasus muncul lagi, kubur itu kosong. Pemerintah Romawi kemudian menyebarkan isu mayatnya dicuri. Siapa yang curi? Tentu para murid yang menjadi sasaran, bukan? Bapak Ibu Saudara, bayangkan dalam situasi seperti itulah para murid kemudian berkumpul hari itu. Di dalam 40 hari Tuhan Yesus terus-menerus menunjukkan diri, dan mereka tiba kepada pertanyaan ini. Waktu Tuhan Yesus berkata, jangan kemana-mana, berkumpul. Waktu mereka berkumpul, mereka tanya, Tuhan, Engkau menyuruh kami tidak kemana-mana berkumpul, apakah maukah Engkau memulihkan bangsa kami? Bapak Ibu Saudara, sebenarnya di dalam susunan bahasa aslinya, apa yang para murid ungkapkan ini sebenarnya ada sedikit terjemahan yang susunannya bisa diperbaiki lebih baik. Di dalam teks aslinya sebenarnya yang para murid tanyakan itu, yang mereka tekankan itu bukan kepada maukah engkaunya. Bukan kepada apakah Tuhan Yesus mau atau tidak, bukan. Tapi susunan kalimat pada teks aslinya lebih menekankan kepada pertanyaan masa, waktu. Jadi kalau disusun kalimatnya seperti ini. Para murid bertanya, Tuhan, apakah pada masa ini, karena Tuhan Yesus kan suruh mereka tidak boleh kemana-mana kan ya, berkumpul. Mereka bertanya, Tuhan, apakah pada masa ini, sekarang ini Engkau akan memulihkan bangsa kami? Saudara bisa perhatikan pertanyaannya ya. Sehingga tidak heran di ayat yang ke-7 Tuhan Yesus menjawab dengan jawaban berkenaan dengan masa, berkenaan dengan waktu. Tuhan Yesus menjawab demikian di ayat yang ke-7. Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Kenapa? Karena memang para murid bertanya, apakah sekarang bangsa kami akan dipulihkan? Sehingga Tuhan Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masalah waktu dan masa itu. Karena apa? Bapa di sorga yang mengendalikan. Di dalam ayat yang ke-7 ini kita memaham sekali bahwa Tuhan Yesus sedang mengarahkan para murid untuk melihat kepada Dia yang berdaulat, yaitu Allah. Yang hari ini juga saya mengajak kita untuk pertama-tama ketika bicara soal krisis bangsa, mari kita mengarahkan mata kita kepada Dia yang berdaulat. Kepada Dia yang memegang kendali atas masa dan waktu itu. Kepada Dia yang memegang kendali segala yang terjadi di muka bumi ini. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, menariknya waktu ketika para murid bertanya, Tuhan apakah pada masa ini Engkau akan memulihkan bangsa kami? Saya membayangkan itu seperti para murid sedang mengantarkan bangsanya kepada Tuhan. Untuk Tuhan ambil pulihkan gitu ya. Sembuhkan, bebaskan bangsa kami. Mereka mengantar. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang menariknya, apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus justru mengembalikan kepada para murid. Kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu Saudara, bisa dibayangkan ini adalah sebuah jawaban yang tidak terduga oleh para murid. Para murid berpikir
Tuhan, apakah pada masa ini engkau akan memulihkan bangsa kami? Mereka percayanya bahwa Tuhan Yesus adalah sosok pahlawan yang mungkin untuk menyelamatkan mereka. Yang seperti yang mereka ketahui, pahlawan itu harus yang berkuasa, yang bisa melakukan mukjizat, yang bisa bangkit dari kematian. Mereka menaruh pengharapan bahwa Tuhan engkaulah yang perlu memulihkan bangsa kami. Tetapi Tuhan Yesus putar, Bapak Ibu Saudara. Waktu para murid melihat, menyerahkan kepada Tuhan untuk memulihkan bangsa ini, Tuhan Yesus justru putar pengertian para murid. Engkau akan menjadi saksiku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak perhatikan baik-baik teks ini, kita mungkin hanya berpikir berita menjadi saksi ini adalah sekedar amanat yang Tuhan Yesus berikan kepada orang Kristen tanpa ada kaitannya dengan bangsanya. Tidak, Saudara. Pertanyaan pengantar para murid menjelaskan kepada kita, panggilan menjadi saksi bagi Kristus itu tidak lepas dari panggilan kita untuk berdampak kepada bangsa dan negara kita. Para murid bertanya, apakah pada masa ini engkau akan memulihkan bangsa kami? Tuhan Yesus berkata, kepada kamu, jikalau kuasa turun atasmu, engkau akan menjadi saksiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seolah-olah Tuhan ingin menyadarkan para murid bahwa kepada para murid, termasuk kita hari ini, tanggung jawab pemulihan bangsa itu ada di bagian kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa artinya jika seseorang menjadi saksi Kristus? Bapak Ibu, bicara soal saksi, kita tahu sekali siapa saksi itu. Saksi adalah seorang yang mengetahui dengan persis sebuah peristiwa yang kemudian diminta untuk menceritakan kembali, membagikan apa yang ia lihat, apa yang ia saksikan lewat sebuah peristiwa. Itu disebut sebagai saksi, layaknya yang terjadi dalam pengadilan, bukan? Sehingga waktu kita bicara soal menjadi saksi Kristus adalah orang yang bagaimana? Orang yang tahu betul apa itu kebenaran. Orang yang tahu betul siapa itu Kristus untuk kemudian diapain? Diceritakan. Jadi Bapak Ibu Saudara masih bisa ikuti ya, ketika para murid bertanya soal pemulihan bangsa, Tuhan Yesus menjawab, engkaulah yang harus menjadi saksiku. Dan hari ini kita diingatkan bahwa setiap kita perlu mengecek apakah saya adalah saksi Kristus. Taunya dari mana? Dikatakan saksi adalah seorang yang tahu betul soal kebenaran itu. Tahu betul siapa itu Kristus untuk ia ceritakan. Bagaimana menjadi seorang saksi bagi Kristus? Kita membuka bagian kedua dari firman Tuhan, yaitu dari Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ada 40 ayat Bapak Ibu Saudara. Tapi saya akan mengajak kita melihat dengan sekilas 3 ayat yang pertama saja. LAI memberi judul Ibrani pasal yang 11 ini adalah saksi-saksi iman. Demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Sebab dengan imanlah telah diberikan kesaksian bahwa Allah berkenan kepada para pendahulu kita. Ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kelihatan telah jadi dari apa yang tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita paham betul Ibrani sedang mendefinisikan apa arti iman itu. Iman itu yang tidak dilihat. Jadi waktu bicara tentang menjadi saksi Kristus, kita adalah orang-orang yang harus tahu betul apa itu kebenaran, dan itu semua hanya mungkin jikalau engkau dan saya memiliki iman, bukan? Bagaimana mungkin kita bisa berkata aku adalah pengikut Kristus tapi aku sekali-kali tidak percaya kepada Kristus? Tidak mungkin. Kita tidak bisa berkata aku adalah saksi Kristus tapi kita tidak pernah menaruh iman kita kepada Dia. Tidak mungkin. Sehingga waktu bicara menjadi saksi Kristus, hal yang paling mendasar yang harus kita ingat adalah kita harus memiliki iman di dalam Kristus. Mengenal kebenaran itu. Ketika kita mengenal kebenaran itulah memungkinkan engkau dan saya untuk menceritakan kebenaran itu kepada orang lain.
Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, modal menjadi seorang saksi adalah iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setidaknya engkau dan saya hari ini yang duduk di dalam ruangan ini. Bukankah kita adalah orang yang setidaknya, saya tidak bisa mengukur kadar iman kita. Setidaknya engkau dan saya pernah mendengarkan tentang Kristus, bukan? Setidaknya kita tahu siapa itu Kristus. Sekarang yang perlu menjadi refleksi bagi setiap kita adalah kita memeriksa apakah saya sungguh beriman kepada Dia. Apakah saya sungguh menaruh pengharapan saya kepada Dia. Mempercayakan diri saya kepada Dia sebagai pribadi yang mulia itu. Pribadi yang berkuasa itu. Tempat kita menaruh pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Iman menjadi modal bagi orang percaya untuk menjadi saksi Kristus. Tidak heran di dalam pasal yang ke-11 kitab Ibrani, sang penulis kitab Ibrani menulis bagian awal iman sebagai dasar kesaksian dari para pendahulu kita, para pejuang iman kita. Dan dari ayat yang ke-4 sampai yang ke-40 Bapak Ibu Saudara, kurang lebih ada 20-an nama tokoh-tokoh Alkitab yang cerita imannya terus bergulir. Bapak Ibu Saudara, ada banyak nama-nama besar di sana. Ada Daud, ada Musa, ada Abraham. Ada banyak nama-nama besar. Tapi saya tertegun sekali, terkesima sekali dengan satu nama Bapak Ibu Saudara. Sebuah nama yang saya yakin Rahab, wanita ini juga tidak pernah menyangka bahwa nama dia akan dicantumkan oleh Tuhan di dalam kitab suci. Seorang perempuan sundal, Rahab. Bapak Ibu Saudara, ini adalah nama yang dicatat oleh Ibrani sebagai saksi iman juga. Apa yang dilakukan oleh Rahab Bapak Ibu Saudara? Tahu Rahab siapa? Acil penjual wadai? Bukan ya Bapak Ibu Saudara ya. Siapa Rahab? Rahab perempuan sundal. Perempuan yang gak bener kalau saya jelasin ke anak saya. Mami, sundal itu apa ya? Gak bener nak, pokoknya bad guy. Saya bilang begitu ya. Ya memang Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mendeskripsikan lebih jauh apa yang ia lakukan di dalam keseharian. Alkitab hanya mendeskripsikan dia seorang perempuan sundal. Perempuan yang memang terasosiasi dengan perzinahan. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara, Rahab nama ini masuk. Bukan hanya sebagai saksi iman. Kita tahu Rahab juga menjadi siapa? Garis keturunan nenek moyang Tuhan Yesus. Menarik sekali. Siapa Rahab ini Bapak Ibu Saudara? Rahab adalah seorang wanita yang tinggal di Yeriko, yang menolong pengintai-pengintai Israel ketika mereka diutus oleh Tuhan untuk mengintai kota ini. Rahab ini punya iman. Saya yakin Allah Israel akan memenangkan Yeriko, akan memusnahkan Yeriko dan menjadikannya sebagai milik Israel. Entah bagaimana caranya seorang perempuan sundal ini bisa menaruh iman kepada Allah Yahweh itu. Tapi Alkitab mencatat, ia menaruh iman. Dia berkata kepada para pengintai, jikalau nanti Allah membuat engkau berhasil memenangkan Yeriko ini, ingatlah hambamu, jangan binasakan aku. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah iman yang besar. Dan apa yang ia lakukan ketika ia beriman? Sederhana sekali. Rahab dikatakan bukan pakai baju perang, ikut berperang, tidak. Rahab juga dikatakan tidak ambil pedang, berada di baris depan tentara, tidak. Apa yang dilakukan oleh Rahab? Sederhana. Rahab menyembunyikan pengintai di atas lotengnya agar tidak dikejar oleh tentara Yeriko. Kemudian mereka diturunkan lewat tembok belakang agar luput dari para tentara Yeriko. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjadi saksi iman yang berdampak bagi bangsa. Tidak melulu bicara soal peperangan. Tidak melulu bicara soal menjadi anggota militer. Tidak melulu bicara tentang mengambil senjata atau menjadi pemimpin dalam lapisan tertinggi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tidak melulu bicara soal itu. Dan itulah yang menjadi berita yang sederhana sekali. Yang Tuhan Yesus terus ingin ingatkan kita orang-orang percaya.
Kita diminta untuk menjadi saksi Tuhan lewat hal-hal yang sederhana. Pertama-tama, untuk menceritakan tentang Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, menjadi saksi, menjadi seorang yang berdampak kepada bangsa, bisa kita mulai lewat hal-hal yang sederhana. Selain Rahab, Bapak Ibu Saudara, seorang tokoh iman yang berdampak melalui hal yang sederhana. Saya juga ingin memperkenalkan dan mengingatkan kita dalam rangka 17-an ini ya. Pada 3 tokoh yang memiliki jasa yang tidak melulu bicara soal perang, tidak melulu bicara soal angkat senjata. Tapi mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam kemerdekaan kita. Bapak Ibu Saudara tahu siapa ini ya? Namanya sudah ketulis ya. Hajah Fatmawati. Beliau adalah istri pertama Presiden Soekarno. Bapak Ibu Saudara tahu apa jasa beliau yang membuat tercatat di dalam sejarah kita? Menjahit bendera. Bapak Ibu Saudara, mungkin Ibu Fatmawati tidak pernah menyangka skillnya yang sederhana menjahit itu bisa menjadikan dia sebagai seorang pahlawan yang berjasa. Sederhana bukan? Berapa banyak di sini yang tukang jahit? Mari berkarya, berdampak lewat jahitan kita. Menjadi sesuatu yang bisa mempengaruhi orang. Franz Mendur. Bapak Ibu lihat ya, ada yang tergantung ya, kamera. Beliau tercatat sebagai pahlawan dengan aksi heroiknya. Memfoto 3 kali foto ketika Presiden Soekarno membacakan proklamasi. Saudara, dia mungkin tidak menyangka ketika dia jepret, itu menjadi sesuatu yang berharga bagi bangsa kita. Hari ini anak cucu kita mempunyai gambar, foto ketika proklamasi pertama kali dikumandangkan. Sederhana bukan Bapak Ibu Saudara? Gak bicara soal bawa tombak kan ya, bisa menjadi pahlawan. Jadi hari ini ada banyak ya fotografer di gereja kita ya. Mari berdampak lewat hasil fotografermu. Lewat setiap kesempatan untuk melayani sebagai tukang foto. Laksamada Muda Takashi Maeda ya, katanya beliau adalah seorang pegawai Jepang, pegawai yang bekerja di pemerintahan Jepang. Ibu Saudara, salah satu aksi heroik yang beliau tinggalkan menjadi catatan sejarah kita adalah sebuah tindakan yang sederhana juga. Beliau meminjamkan rumahnya Bapak Ibu Saudara sebagai tempat teks proklamasi ditulis. Hanya minjamkan tempat bisa berdampak menjadi tokoh yang kita puji, untuk kita lihat. Berharga sekali pemberian peminjaman tempat. Bapak Ibu Saudara, hari ini setiap kita punya kepemilikan kita. Mari kita pakai itu untuk menjadi sesuatu yang sederhana yang berdampak. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, ya ini kan tokoh-tokoh yang masih dekat dengan lingkungan pemerintah, yang bisa lah berdampak. Bagaimana dengan kita yang kayaknya jangankan kenal Pak Jokowi, cuma pernah lihat di TV begitu ya. Gak pernah lihat yang lain, dengan polisi juga kenal hanya beberapa mungkin. Bagaimana kita bisa berdampak? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bisa melakukan sesuatu yang sederhana. Saya ingin cerita tentang pengalaman saya Bapak Ibu ya. Waktu saya SD ke SMP, saya ini seorang yang pemalu gitu, kalem, gak berani lihat orang. Percaya gak Bapak Ibu Saudara? Percaya gak? Percaya gak saya orang pemalu? Percaya gak saya orang yang gak berani lihat orang begini? Percaya gak? Tolong dong percaya ya. Itu adalah saya. Bapak Ibu Saudara, saya ingat sekali waktu saya SD SMP itu saya adalah orang-orang yang sering terkucilkan gitu ya. Yang gak ngetren lah di sekolah, yang suka di pojokan. Kalau di bus itu saya lah yang duduk paling ujung, walaupun saya datang yang terakhir, tapi tetap tempat duduk saya itu paling ujung di pojoknya. Kenapa? Karena memang
Saya juga nggak nyaman dengan orang. Orang juga nggak ngelihat saya begitu ya. Nggak menarik. Bukan seseorang yang bisa mempengaruhi banyak orang, enggak. Karena kalau naik bus aja, naik bus sekolah aja itu langsung kucuk-kucuk, nunduk, maju ke belakang begitu. Bapak Saudara, ternyata yang dalam posisi seperti saya, pemalu, yang gak berani ketemu orang, yang gak berani ngobrol sama orang, yang merasa diri gak percaya diri, itu bukan cuma saya sendiri. Ada satu orang lagi, saya tidak kenal namanya, karena memang saudara, saya pemalu kan ya, konsisten dong pemalunya ya, nggak pernah nanya orang begitu ya. Jadi saya hanya tahu setiap kali setelah jemput saya, nanti orang keberapa jemput dia begitu. Dan kami sangatnya sama-sama cewek begitu ya. Kemudian kami akan di pojok duduk mengepitkan ketek begitu ya. Kemudian duduk dengan anteng sampai di sekolah. Gak berani ngobrol, padahal di bus sekolah itu kan rame biasanya ya, wah ngobrol, apalagi kalau anak SMP yang masa-masa remaja itu kan banyak ngobrolnya, bahas ini. Kami berdua tuh yang di pojok, menyendiri begitu ya. Ibu Saudara, menurut saudara apakah yang bisa dilakukan oleh orang yang seperti saya itu? Pemalu, suka mojok, gak berani lihat orang, gak bisa ngobrol sama orang. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, saya diminta oleh pembina remaja, ayo bawa temen ke remaja, persekutuan remaja. Aduh, berat sekali. Saya nggak tahu gimana caranya untuk saya bisa ngomong sama orang. Jadi hari itu Bapak Ibu Saudara, saya hanya iseng. Ini benar-benar Bapak Ibu Saudara ya, saya belum jadi hamba Tuhan dan nggak kepikir jadi hamba Tuhan waktu itu ya. Saya benar-benar cuman niatan, ya sudahlah disuruh ya udah kerjakan, ayo hal yang sederhana. Saya lihat dia naik hari itu, duduk di samping saya, terus saya liatin dia, kemudian saya balik gitu ya. Sama, dia juga habis lihat saya dia balik, sama-sama pemalu kami ya, sama-sama orang minder. Tapi saya memberanikan diri hari itu. Saya kenalan sama dia, nama kamu siapa? Kamu mau ke gereja enggak? Terus dia liatin saya bingung dong. Gereja saya alamatnya di sini ya, Jalan Budi Kemenangan. Kamu datang aja, hari Minggu jam 4 sore kami remaja. Udah, sudah selesai Bapak Ibu Saudara ya. Hari itu pembicaraan kami selesai di sana, dia balik, saya juga balik, duduk gitu. Saya gak pernah menyangka apa yang saya sampaikan dengan penuh ketakutan itu, yang kayaknya nggak ada perlu skill gitu ya, ngomong apa itu gereja, apa itu Kristen, nggak buru-buru ke sana, cuma ngomong kamu nggak ke gereja, jalan ini hari Minggu jam sekian datang ya, sudah. Minggu depannya beneran dia nongol. Waktu dia nongol kan ditanya, kenal dari siapa? Itu dia tunjuk saya, dia juga nggak tahu nama saya, dia tunjuk saya itu gitu ya. Terus pengurus kan ya, Desi temenmu, bukan temen nggak kenal gitu ya. Terus dia bilang, ayo duduk barengan, ngajak ngobrol. Tidak bisa. Tapi saya duduk. Tapi menarik ya Bapak Ibu Saudara ya, minggu depan sama lagi, saya duduk di samping dia tanpa bisa ngobrol. Memang saya orang pemalu, percayalah saya pemalu ya. Duduk aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan akhirnya saya meninggalkan kursi SMP itu ya dengan kenalan sekedar begitu. Sampai kemudian Tuhan izinkan saya percaya Tuhan Yesus dengan lebih sungguh menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, baru kemudian saya aktif menjadi pengurus. Ibu Saudara, saya tidak ingin sedang mengatakan saya hebat bahwa orang ini ke gereja, sama sekali tidak. Saya justru ingin menertawakan diri saya sendiri. Yang waktu itulah kenapa nggak ngomong lebih manis sedikit begitu ya. Tapi ya itulah ya kesederhanaan, ketidakmampuan. Kemudian ternyata Tuhan bisa pakai. Kemarin waktu mempersiapkan khotbah ini saya ingat nama ini, kemudian saya cari-cari Facebooknya gitu ya, cari Instagram. Bapak Saudara, saya kagum melihat Tuhan memakai saya yang sederhana, yang tidak bisa ngomong panjang itu untuk bawa orang. Ternyata dia adalah satu-satunya orang yang pernah ke gereja dari seluruh keluarganya, dari seluruh keluarga besarnya. Satu-satunya orang yang pernah ke gereja dan sampai hari ini dia satu-satunya orang Kristen di rumahnya, di keluarga besarnya. Saya kaget melihat Tuhan bekerja bahkan lewat kita yang tidak mampu apa-apa ini.
seseorang yang mau menjadi Kristen hanya lewat ajakan orang yang tidak bisa ngomong banyak. Tapi Tuhan mau menggerakkan hatinya. Sampai hari ini saya tahu dari postingannya dia Kristen. Dan dia punya cici, koko semua masih sembayangan dan cukup totok begitu ya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, ini tentu bukanlah sebuah aksi heroik yang sangat berjasa, tidak. Tapi saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara, ketika bicara soal pemulihan bangsa, Tuhan mengarahkan panggilan itu kepada engkau dan saya secara pribadi. Maukah kita menjadi saksi Tuhan lewat hal-hal kecil dalam hidup ini? Karena kita tahu waktu kita memperkenalkan iman kita, memperkenalkan Injil itu, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, itu akan mengubahkan, memulihkan bangsa. Maukah kita hari ini menjadi saksi-saksi Kristus yang memperkenalkan Tuhan lewat hal-hal sederhana dalam hidup kita? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sebagai akhir dari khotbah hari ini, saya mengundang kita untuk memikirkan satu nama. Kalaupun tidak bisa kenal nama, mungkin saudara seperti saya ya, yang pemalu, yang gak berani ngajak orang ngobrol, gak tahu nama. Tapi mungkin ada satu orang yang kita tahu, kayaknya kita bisa memberikan satu kabar baik buat dia. Maukah saudara hari ini coba pikirkan satu nama. Mungkin itu Acil penjual sayur. Mungkin itu tetangga kita yang kita sering ajak fitness bareng. Atau mungkin rekan kerja kita yang kita sering ajak ngopi bareng. Saudara, mari menutup khotbah hari ini, pikirkan satu orang yang engkau mau sampaikan sebuah kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik apapun itu yang engkau lihat ia butuhkan hari itu. Jikalau engkau lihat dia adalah orang yang kesepian, katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Kalau engkau lihat dia seorang yang broken home, yang hidup rumah tangganya bermasalah, maukah engkau hampiri dan katakan, engkau dikasihi oleh Tuhan. Maukah saudara? Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan menggerakkan saudara untuk bertindak hari ini secara sederhana. Dengan mengambil sikap hati yang teduh dan tenang. Jikalau engkau yang memiliki nama yang Tuhan singkapkan untuk engkau sampaikan sebuah kabar baik yang sederhana. Mari engkau sebut nama itu. Kemudian engkau taruh tanganmu di dadamu. Sebagai sebuah doa meminta Tuhan memampukan engkau menyampaikan sebuah kabar baik. Namun jika Bapak Ibu Saudara yang tidak menemukan siapapun untuk saudara sampaikan sebuah kabar baik, mari engkau mengambil bagian untuk menjadi saksi langsung lewat perbuatan-perbuatan sederhana yang berdampak bagi bangsa ini. Maukah engkau mengambil komitmen untuk melakukan sesuatu yang berarti? Entahkah itu dengan hal-hal yang mengurangi sampah plastik. Entahkah itu berkaitan dengan bersama-sama menjaga kebersihan. Atau entahkah itu yang bersifat memberikan toleransi, penghormatan kepada mereka yang berbeda dengan kita. Apapun itu. Mari secara pribadi di hadapan Tuhan, engkau mengambil komitmen sebagai saksi Kristus. Sebab kenapa Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya sama-sama dipanggil secara pribadi dan ditunjuk oleh Tuhan. Tangan Tuhan hari ini tertuju tepat di depanmu untuk mengundang engkau menjadi saksi baginya. Mari mengambil waktu secara pribadi, mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Dengarkanlah berita penguatan daripada Tuhan.
Tetapi kita akan menerima kuasa. Sebab Roh Kudus telah turun ke atas kita. Dan kita akan menjadi saksi-saksi Kristus. Di rumah kita, di dalam pergaulan kita, di dalam pekerjaan kita, di Banjarmasin, di negeri ini, sampai ke ujung bumi. Tuhan, dengan sebuah kesadaran bahwa Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman. Sadarkan kami bahwa setiap kami juga dipanggil menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Untuk kami menjadi orang-orang yang berdampak. Lewat hal-hal sederhana. Lewat hal-hal kecil. Untuk kami bisa memperlihatkan siapa kami di hadapan mereka yang belum mengenal Engkau. Kami rindu ya Tuhan, lewat undangan kami, lewat berita kabar baik, lewat cara kami menjaga kebersihan lingkungan, lewat kami menjaga kebaikan, kebersihan seluruh alam semesta ini. Kami rindu ya Tuhan, itu semua boleh membawa orang untuk boleh melihat Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga ya Tuhan, lewat tindakan nyata itu, kami boleh membawa orang mengenal Engkau. Kami boleh memperkenalkan nama-Mu yang mulia dan kudus itu. Ya Tuhan, mampukanlah kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Menjadi pahlawan-pahlawan masa kini yang bertindak, berdampak lewat hal-hal sederhana. Kami berdoa bagi nama-nama yang disebutkan oleh setiap kami. Tuhan, pertemukan kami dengan mereka di dalam momen yang baik, di dalam situasi yang baik, sehingga kabar baik itu dapat kami sampaikan, sehingga berita kasih Tuhan itu dapat kami ungkapkan. Beri keberanian kepada kami, berikan kepada kami kekuatan dan hikmat. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.